Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah Azhara Arsa Putri. Di sini saya dan teman-teman akan membahas tentang pengetahuan verbal. Yang pertama yaitu tentang bahasa dan pengetahuan. Jadi sebagian besar pengetahuan yang kita miliki itu sifatnya verbal. Dan yang dimaksud dengan struktur semantik di sini yaitu adalah struktur pemaknaan suatu objek atau hal apapun yang tersimpan di dalam memori kita dan sifatnya itu saling berhubungan. Contoh simpelnya seperti gayung dan ember, terus sikat gigi dan pasta gigi. Jadi struktur semantik itu punya dua pendekatan. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan asosiasionis yang membahas tentang variabel-variabel organisasional, di mana Gary mengatakan bahwa manusia itu bisa membuat suatu kategori yang direpresentasikan secara mental. Contohnya, harimau itu kita masukkan ke dalam kategori binatang buas. Terus contoh lainnya seperti panci kita masukkan ke dalam kategori peralatan dapur. Nah, di sini yang dimaksud dengan kemampuan manusia untuk bisa beradaptasi itu adalah misalnya kita kan tahu tadi harimau itu adalah kategori binatang buas. Jadi kalau misalnya kita melihat harimau di tengah jalan tanpa pengawasan dan tanpa penghalang, kita tahu respon yang tepat itu seperti apa. Kita harus menghindar agar tidak kena terkam kayak gitu. Nah, jadi variabel organisasional ini punya hierarki konseptual kata-kata. Contohnya itu kata mineral. Jadi di level 1 ini kata mineral itu memiliki pemaknaan yang luas daripada di level 2 dan 3 dan juga 4. Jadi semakin tinggi levelnya, maka pemaknaannya akan semakin sempit. Jadi kan mineral itu contohnya kayak ya bisa dibagi dua. Mineral itu yang dimaksud mineral yang logam ataukah mineral yang batu. Seperti itu. Nah, ini adalah pendekatan yang kedua, pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif ini memiliki beberapa model. Model yang pertama itu adalah model set teoretik. Model set teoretik ini membahas tentang semantik konsep. Jadi konsep yang dimaksud di sini adalah berbagai ide abstrak yang merepresentasikan kategori-kategori informasi atau unit-unit pengetahuan. Jadi contohnya itu kalau misalnya ada kata kucing, kucing ini berdiri sendiri, nggak ada gabungannya, dia bukan konsep. Tapi kalau misalnya kata kucing ini digabungkan dengan kata jerapah, gajah, kelinci, dia bisa masuk ke dalam konsep binatang mamalia, hewan mamalia, seperti itu. Terus kucing ini bisa dimasukkan ke dalam konsep yang lain, dia digabungkan dengan anjing, burung, kelinci, dia bisa masuk ke dalam konsep hewan peliharaan. Jadi satu objek itu bisa lebih dari satu konsep, kayak gitu. Nah, di sini yang dimaksud dengan tumpang tindih atau overlap itu adalah adanya kesamaan informasi dalam satu objek. Misalnya tuh penguin dan burung. Di mana burung itu memiliki ciri-ciri punya paruh dan juga bertelur. Nah, penguin itu juga punya kesamaan dengan si burung. Dia juga punya paruh dan juga bertelur. Di sini semakin dekat jarak informasinya, maka akan semakin cepat kita dalam mengklasifikasikannya ke dalam suatu kelompok. Jadi kalau misalnya semakin mirip, kita tahu oh ini satu klasifikasi kayak gitu. Next ada dua jenis hubungan logis antara kategori-kategori semantik. Jadi ada universal afirmatif dan juga partikular afirmatif. Kita sikat aja UA sama PA. Nah, contohnya dari UA itu kan seluruh A adalah B, berarti kayak seluruh mamalia adalah hewan. Contohnya dari yang PA yaitu beberapa mamalia adalah kelinci. Nah, kalau misalnya nih ada dua orang, yang pertama dikasih informasi dengan menggunakan UA, yang kedua menggunakan informasi PA. Terus mereka disuruh untuk mengerjakan pernyataan yang benar atau yang salah. Nah, di sini UA akan memerlukan waktu yang lebih lama
untuk mengerjakan daripada yang PA. Kenapa? Karena UA itu mengandung makna yang lebih luas dibandingkan dengan yang PA. Seperti itu. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Fatimah. Selanjutnya Fahri akan menjelaskan tentang model pembandingan fitur semantik. Semantik ini punya dua fitur ya. Jadi ada defining features dan characteristic features. Nah, ini misalnya contohnya itu kayak burung murai atau mungkin burung kenari. Nah, burung murai ini itu masuk burung dan bisa berkicau. Jadi untuk aspek penegasnya itu burung, dan untuk aspek karakteristiknya itu bisa berkicau karena ada jenis burung yang tidak bisa berkicau, misalnya ayam. Selanjutnya ada linguistic hedges, dan linguistic hedges itu digunakan untuk mengembangkan representasi konseptual, misalnya kata tampaknya. Kata tampaknya misalnya apakah di jalanan depan kontrak itu rame, maka saya jawabnya kayaknya sih iya rame. Nah, kata kayaknya itu termasuk dari linguistic hedges. Lalu selanjutnya ada tahap pertama dalam memvalidasi pernyataan. Ini melibatkan perbandingan fitur penegas sekaligus fitur karakteristik dari dua kategori. Adanya tumpah tindih fitur penegas dengan fitur karakteristik yang signifikan maka dikatakan valid. Namun jika tumpang tindih itu terus terjadi, maka lanjut ke tahap yang kedua. Di tahap kedua ini sistem kognitif membuat perbandingan spesifik antara dua unit leksikal atau makna kata berdasarkan fitur-fitur penegas yang dimiliki kedua unit tersebut. Lalu ada prototipe. Nah, prototipe ini anggota unit yang paling umum dalam suatu kategori. Misalnya kayak ketika seseorang membayangkan burung, maka dia akan berpikir dan langsung setuju bahwa burung kenari itu termasuk burung dan itu tidak terjadi ketika orang berkata ayam, maka orang-orang akan tidak langsung setuju bahwa itu termasuk jenis burung. Selanjutnya model pembandingan ini juga memiliki kekurangan. Kekurangannya itu tidak adanya satu fitur tunggal yang mutlak penting dalam mendefinisikan sesuatu. Jadi sama-sama penting dan tidak ada yang mutlak sangat penting. Selanjutnya model jaringan semantik. Model jaringan awalnya berkembang dari konsep pengorganisasian berdasarkan program komputer. Model ini dicetuskan oleh Collins dan William. Setiap kata dalam satu susunan yang berhubungan dengan kata-kata dalam memori, makna setiap kata ditampilkan beserta hubungan makna-makna tersebut dengan kata-kata lain. Misalnya, nah ini burung kenari. Burung kenari ini memiliki ciri berwarna kuning dan bisa berkicau. Dan juga ketika kita naikkan level 1, ini bisa terbang ke jenis burung. Dari jenis burung ini kita bisa nyabang. Pikirannya bisa nyabang ke hewan, mempunyai sayap, bisa terbang, dan berbulu. Nah, dari hewan ini juga bisa cabang juga dari memiliki kulit,
bisa berpindah, makan, bernapas, seperti itu. Kita kembali lagi. Lalu ada jalur pemikiran tak langsung. Jalur pemikiran ini tuh merupakan cara-cara pengambilan informasi dari memori semantik dalam mencari memori yang terkait dengan validasi terhadap suatu dalil spesifik. Ini misalnya Hiu dapat berenang ke sana kemari. Pertama-tama kita harus berpikir bahwa hiu adalah hewan. Hiu adalah seekor ikan, dan seekor ikan termasuk hewan. Hewan memiliki karakteristik atau memiliki ciri dapat bergerak. Seperti itu. Intinya ya pikirannya tidak langsung. Lalu keseluruhan proses perjalanan infrastruktur suatu pemikiran membutuhkan waktu. Memori semantik terdiri dari suatu jaringan luas berisi konsep-konsep yang tersusun dari unit-unit karakteristik yang berkaitan dan saling terhubung antar nodus. Jadi seperti ini. Ini jadi saling terhubung. Lanjut, ada model aktivasi menyebar yang dicetuskan oleh Collins dan Loftus. Model ini dibentuk berdasarkan sebuah jaringan asosiasi rumit yang berisikan item-item spesifik yang terdistribusi dalam satu area konseptual. Area konseptual ini berisi tentang konsep-konsep yang berhubungan. Jadi seperti ini, misalnya api ini berhubungan dengan misalnya cat rumah warna apel berwarna merah dan juga pemadam kebakaran. Model ini mengandung pengaktifan konsep-konsep yang semakin menyebar. Model ini juga dapat menjelaskan eksperimen framing atau upaya untuk membuat kata atau konsep yang mudah diingat. Ini misalnya kayak menghafalkan nomor telepon. Kan dari 12 digit itu kita bisa bagi menjadi 4. Ya, seperti itu. Jadi atau mungkin contoh misalnya ketika dihadapkan gambar api, maka kita akan mampu mengenali kata api dengan lebih cepat. Ketika melihat gambar api, rekognisi kita terhadap asosiasi dari api serta kata merah akan ikut mengikat pemikiran tersebut. Jadi kata api ini juga kata merah ini juga akan mengikat kata api, karena kan memang warna dari api itu merah dan seterusnya. Selanjutnya, framing ini menurut Posner dibedakan berdasarkan pengulangan yang dilakukan 2 kali. Itu. Lalu bentuk kata yang divisualisasikan diproses oleh lobus occipital ventral. Lalu untuk semantik ini diproses oleh bagian otak kiri yang terlateralisasi. Seperti itu. Jadi ya. Perkenalkan, nama saya Cindy Ayu Anggela. Saya di sini akan menjelaskan mengenai jaringan-jaringan proposisional. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu arti dari proposisi itu sendiri. Proposisi adalah sebuah unit terkecil dari pengetahuan berupa abstrak yang mengandung makna dalam bentuk menyerupai kalimat atau konsep yang dapat digambarkan dengan semantiknya. Ada Human Associative Memory atau yang disingkat dengan kata HAM dan representasi pengetahuan. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu Human Associative Memory. Human Associative Memory bisa disebut juga dengan memori asosiatif. Nah, Human Associative Memory ini merupakan perwakilan-perwakilan dari pengetahuan dalam jaringan asosiasi semantik dalam bentuk konseptual.
Di HAM ini terdapat ciri utamanya. Ciri utamanya itu apa sih? Nah, ciri utamanya ini yaitu penggunaan preposisi berisi tentang pernyataan yang bersifat universal atau bersifat tentang dunia. Representasi proporsional ini terbagi menjadi 3, yaitu dalam menyimpan informasi, struktur utama yang digunakan dalam kalimat terdiri dari susunan subjek, kemudian predikat yang dikaitkan dengan kenyataan atau fakta. Contohnya misalnya nih, Bapak si A telah wafat. Nah, subjeknya ini si Bapak si A dan predikatnya itu kata wafat. Terus kenyataannya kalau menyatakan kalau bapaknya itu telah wafat, berarti itu ada kenyataan di mana memang benar-benar sudah wafat. Kemudian dilanjutkan kalimat yang semakin rumit karena berisi tentang subjek, predikat, terus penghubung, objek. Nah, ini contohnya seperti misalnya nih, Bunga menikahi Ari. Nah, itu kan ada kata subjek, terus ada kata predikat, terus ada kata penghubungnya, terus ada objeknya. Nah, dan yang terakhir ada kalimat yang lebih kompleks karena memuat konteks. Contohnya nih, pada musim kemarau di Malang, Bunga menikahi Ari. Dalam kalimat yang tadi saya sebutkan, itu akan memuat pernyataan ide. Nah, pernyataan ide ini akan terbagi seperti waktu, lokasi, dan konteks kayak seperti tadi. Kemudian pemahaman seseorang mengenai fakta yang spesifik itu bergantung pada fakta yang dikaitkan dengan fakta konseptual lainnya. Sebelum saya membahas memori yang terdapat di ACT, saya akan membahas ACT itu sendiri. ACT ini merupakan kepanjangan dari Adaptive Control of Talk, yang merupakan pengembangan dari pemrosesan informasi yang komprehensif dan model representasi pengetahuan menurut Anderson. Dalam ACT terdapat 3 jenis memori, yaitu yang pertama memori kerja, yang kedua memori deklaratif, dan yang ketiga memori produktif. Yang pertama yaitu ada memori kerja. Memori kerja adalah memori yang mirip dengan memori jangka pendek. Yang membedakan antara keduanya yaitu memori kerja ini akan bekerja secara terus-menerus secara aktif. Nah, memori ini dapat digunakan seketika saat itu juga. Nah, memori ini memuat informasi dari memori deklaratif jangka panjang. Memori ini bekerja secara aktif dan sebagai pusat yang berperan dalam proses gambar. Pokoknya segala bentuk gambar itu berpusat pada memori kerja. Kemudian yang kedua ada memori deklaratif. Memori deklaratif adalah sebuah memori berdasarkan pengetahuan individu terkait dunia. Dalam memori ini terdapat informasi yang berupa episodik dan semantik. Kemudian memori deklaratif ini mengandung elemen-elemen dasar. Apa aja sih elemen-elemen dasar itu? Yang pertama ada chunk atau unit kognitif yang berupa proposisi. Kemudian string atau rentetan informasi. Dan yang terakhir ada citra-citra visual. Dari elemen-elemen dasar ini akan membuat informasi baru yang disimpan di memori deklaratif ini. Nah, disimpannya ke memori deklaratif ini melalui memori kerja. Mekanisme dari memori deklaratif ini yaitu dengan cara melakukan pemanggilan informasi yang tersimpan secara permanen dengan mempertahankan informasi itu secara temporer saat memori kerja sedang bertugas. Dilanjutkan dengan memori produktif. Memori produktif ini mirip sama memori prosedural, yaitu memori yang komponen terakhir dari ACT. Memori ini digunakan untuk melakukan hal-hal yang berupa nyata. Contohnya seperti kayak kita sedang memasak nasi. Dalam sistem ACT yang terdapat di memori ini ada perwakilan dari pengetahuan yang bersifat trisandi. Nah, trisandi ini akan mengaplikasikan yaitu ada 3, yaitu string temporal, citra spasial, dan proposisi abstrak. String temporal bekerja dengan mencatat segala peristiwa yang berkaitan adanya sandi untuk mempermudah individu dalam mengingat urutan peristiwa dalam keseharian. Lalu ada representasi spasial dan proposisional. Representasi spasial ini terbentuk dari informasi yang bersifat konfigural yang disandikan dalam bentuk memori. Dan representasi proporsional ini terbentuk dari informasi yang lebih abstrak bersifat independen. Kemudian representasi pengetahuan proposisional dalam bentuk gambar akan berkaitan dengan struktur, kategori, dan informasi atribut.
Lanjut, ada pakar dan pengorganisasian. Para pakar menyerupai sebuah pengetahuan yang bersifat domain spesifik dan sistematis. Kemudian menyimpan informasi secara pasif bukan menjadi tolak ukur sebagai pakar, namun yang terpenting adalah bagaimana individu dapat mengorganisasikan pengetahuannya. Halo, saya Dirga. Di sini saya akan menjelaskan tentang dukungan neuroscience kognitif. Banyak orang mungkin telah paham bahwa ia dapat belajar dari pengalaman yang telah ia alami. Namun banyak juga yang belum mengetahui bahwa pengalaman-pengalaman tersebut dapat mengubah sistem saraf dan proses perubahan itu sendiri menjadi suatu dasar neurologis bagi representasi pengetahuan. Squire menjelaskan, pendekatan terhadap landasan neurologis memori adalah melalui studi biologis, molekular, dan biologi selular yang mempelajari neuron-neuron individual beserta sinapsis-sinapsisnya. Selama ini terdapat isu-isu yang mendebatkan tentang hal ini, yaitu apakah pengetahuan dan proses pengaksesan pengetahuan tersebut bersifat tersebar atau terdistribusi, ataukah terpusat di korteks atau centralized. Sebuah elemen penting dalam perdebatan di atas adalah pencarian suatu elemen yang misterius yang disebut engram atau jejak, yang dalam masa ini dapat disebut sebuah kumpulan muatan-muatan neuron yang merepresentasikan memori. Harry Squire menggagas bahwa penyimpanan informasi mungkin bersifat terpusat, serta memori mungkin disimpan dalam bentuk perubahan fisik dalam sistem neural yang sama, yang terlibat dalam persepsi. Gagasan Squire ini tampaknya sangat bertentangan dengan teori Lassley yang mengatakan bahwa memori tersebar secara luas di seluruh otak. Namun demikian, Squire menyatakan bahwa sebenarnya teori-teori Lassley konsisten dengan apa yang ia nyatakan jika mempertimbangkan pembelajaran kompleks sebagai pemrosesan berbagai jenis informasi, lalu setiap jenis informasi tersebut diproses dan dipusatkan secara terpisah. Selanjutnya ada taksonomi struktur memori. Secara keseluruhan, bukti-bukti penelitian yang telah dilakukan mendukung gagasan bahwa otak diorganisasikan berdasarkan sistem-sistem penyimpanan informasi yang berbeda secara fundamental. Sebuah karakteristik sistem ini yaitu sistem ini menerima memori sadar sekaligus menerima memori tidak sadar sebagai topik penelitian yang penting. Dan juga informasi dapat mengaktifkan kedua jenis pengetahuan tersebut. Derajat kepentingan eksperimen-eksperimen dan teori-teori yang telah dilakukan tampaknya terletak dalam dua sisi. Pertama, eksperimen-eksperimen dan teori-teori itu membahas isu terkait struktur pengetahuan. Kedua, eksperimen-eksperimen dan teori-teori itu menghadirkan sejumlah contoh paling mengesankan mengenai unifikasi ilmu otak dan psikologi kognitif, terutama yang berkaitan dengan tema sentral mengenai pengorganisasian pengetahuan. Slide selanjutnya akan menjelaskan tentang model yang dimaksud. Yang pertama ada model pengelompokan atau cluster model, yang diartikan sebagai mengorganisasikan dalam kelompok. Kata-kata atau kalimat-kalimat yang berada dalam kategori yang sama diingat bersama-sama. Yang kedua ada model set teoretik, set atau koleksi informasi. Contoh-contoh sebuah kategori dan juga atribut-atribut atau karakteristik dari suatu kategori. Yang ketiga, model perbandingan fitur semantik. Set fitur-fitur semantik. Dua fitur yang menonjol terasosiasi dengan makna item. Fitur penegas, yakni komponen-komponen yang esensial, dan fitur karakteristik. Yang keempat ada model jaringan semantik. Unit-unit independen yang saling berhubungan dalam sebuah jaringan. Penyimpanan kata-kata terkait dengan sebuah jaringan hubungan yang rumit. Lalu yang kelima ada neuroscience kognitif, yaitu pengorganisasian jaringan-jaringan neural. Pengetahuan adalah koneksi atau hubungan antara unit-unit. Selanjutnya ada koneksionisme dan representasi pengetahuan. Koneksionisme dapat didefinisikan sebagai sebuah teori yang mengajukan gagasan mengenai keberadaan sebuah sel besar berisi unit-unit sederhana yang saling terhubung dalam sebuah jaringan yang tersebar secara paralel atau disebut parallel distributed network atau juga kerap disebut PDP.
Kerja-kerja mental seperti persepsi, memori, berpikir, dan lain-lain dianggap terdistribusi atau tersebar di sepanjang sebuah jaringan neural yang sangat rumit yang beroperasi secara paralel. Teori ini digagas berdasarkan asumsi bahwa unit-unit saling merangsang atau excite, atau sebaliknya menghambat atau inhibit satu sama lain dalam sistem tersebut secara bersamaan maupun secara paralel. Teori tadi bertentangan dengan teori-teori pemrosesan serial yang menyatakan bahwa pemrosesan antara unit-unit dilakukan hanya secara berurutan atau in sequence. Jumlah unit yang terlibat mungkin sangatlah besar, bahkan ketika melakukan tugas-tugas sederhana seperti mengetik. Dalam berbagai model representasi informasi, pengetahuan disimpan sebagai salinan atau kopi statik suatu pola. Ketika seseorang mendapat tugas yang menuntut rekognisi sebuah item, seperti pertanyaan sederhana, terjadilah suatu pencocokan antara elemen-elemen pertanyaan tersebut dengan informasi yang telah disimpan dalam memori. Meskipun demikian, cara pengetahuan direpresentasikan bersifat lebih atau kurang statik, dan sarana-sarana yang digunakan untuk mengakses pengetahuan adalah melalui pencocokan informasi yang telah disimpan dengan petunjuk atau clue. Selanjutnya ada representasi pengetahuan. Representasi pengetahuan model-model kognisi yang bersifat koneksionistik sangatlah berbeda dibanding model-model yang menyimpan objek, citra, dan sebagainya. Perbedaan itu seperti 1. Dalam koneksionistik, pola-pola tidaklah disimpan. Item-item yang disimpan adalah kekuatan koneksi antara unit-unit yang memungkinkan pembentukan pola-pola yang dimaksud. Yang kedua, model-model koneksionistik melakukan pendekatan terhadap pembelajaran secara berbeda, di mana sasaran pembelajaran yakni peraturan-peraturan eksplisit yang memungkinkan pengambilan informasi dan generalisasi petunjuk, atau clues. 3. Model-model PDP bersifat neurally inspired, atau berdasar asumsi-asumsi neurologis, di mana model ini membawa dampak langsung terhadap representasi pengetahuan. Seluruh pengetahuan terpusat dalam koneksi-koneksi, sebagaimana yang terdapat dalam koneksi neural.